Halo semuanya, selamat datang di Situation Report by Semar Sentinel, where developments become strategic insights. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengapa kemampuan Deep Water Sea Denial menjadi semakin penting bagi Indonesia, sekaligus melihat peran kapal selam dalam menjaga kedaulatan maritim di tengah perubahan lingkungan keamanan global. Perang tidak pernah menunggu para analis. Ketika konflik di Teluk Persia terus membentuk ulang keamanan global dan pasar energi, pertempuran di Selat Hormuz memberi pelajaran keras tentang peperangan laut modern. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang tengah menjalani modernisasi militer besar-besaran, pelajaran ini bukan sekedar teori. Ini mendesak. Perkembangan sistem serak jarak jauh, teknologi pelacakan canggih, dan kembalinya konflik berintensitas tinggi membuat kemampuan penyangkalan laut bawah permukaan menjadi kebutuhan utama bagi angkatan laut yang beroperasi jauh dari pesisir. Bagi Indonesia, persoalannya nyata. Wilayah kepulauan yang luas, aset nasional yang tersebar, dan kepentingan maritim yang terus berkembang membuat pertahanan titik dan pendekatan pesisir saja tidak lagi cukup. Daya gentar bawah laut bukan kemampuan pelengkap. Ia merupakan fondasi pertahanan terdepan dan kendali laut hingga batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, ketika Indonesia berusaha membangun perisai tak kasat mata ini, perang di Timur Tengah justru membongkar satu kelemahan dalam pengadaan pertahanan konvensional, yaitu ilusi strategis kapal selam midget. Untuk memahami kebutuhan dasar kemampuan perang bawah laut Indonesia, kita harus melihat petanya. Jarak yang harus ditempuh sangat luas dan tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan. Kapal yang bergerak dari pusat industri utama Indonesia harus melintasi ribuan mil melalui koridor yang diawasi ketat hanya untuk mencapai wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara. Geografi kepulauan Indonesia juga sangat kompleks. Wilayahnya terdiri dari jalur-jalur dangkal sekaligus palung samudra yang sangat dalam. Selat Sunda, Lombok, dan Makassar merupakan titik sempit strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Untuk mengendalikan jalur-jalur ini dan melindungi rute pelayaran penting, kapal selam tidak cukup hanya berfungsi sebagai alat pertahanan lokal. Ia harus menjadi pengganda kekuatan. Armada kapal selam berkemampuan tinggi menawarkan keunggulan asimetris yang sulit ditandingi. Kapal selam dapat melindungi gugus tempur permukaan, mengamankan jalur masuk dari wilayah jauh, dan mempersulit perencanaan operasi lawan karena ancaman yang tidak terlihat selalu mengintai. Namun, untuk menjalankan pertahanan terdepan seperti ini, ada dua syarat mutlak, yaitu kemampuan beroperasi di samudra dan daya jelajah jarak jauh. Dalam pengadaan pertahanan, selalu ada godaan untuk memilih kapal selam pesisir berukuran kecil atau kapal selam midget dengan bobot terbatas. Di atas kertas, pilihannya tampak sangat menarik. Biaya awalnya lebih rendah, pengirimannya lebih cepat, dan proses produksinya di dalam negeri terlihat lebih sederhana. Namun, di perairan dalam Indo-Pasifik, platform semacam ini justru dapat menjadi ilusi operasional yang mahal. Lihat data dari Teluk Persia. Iran memasuki konflik ini sebagai salah satu operator utama kapal selam midget dengan armada aktif sekitar 15 hingga 20 unit kelas Gadir. Kapal-kapal ini menjadi bagian penting dalam doktrin anti-akses dan penolakan wilayah atau A2AD yang dirancang khusus untuk menutup Selat Hormuz. Namun, dalam pertempuran nyata, kinerjanya gagal total. Tidak ada satupun operasi intersepsi atau penutupan akses yang terkonfirmasi dilakukan oleh kapal selam midget tersebut. Tidak ada pula kapal sipil ataupun militer yang dilaporkan rusak akibat serangannya. Sebaliknya, informasi operasional menunjukkan bahwa beberapa, bahkan mungkin seluruh unit Gadir Iran telah dilumpuhkan atau ditenggelamkan sejak konflik dimulai. Bandingkan kegagalan itu dengan daya tempur kapal selam yang benar-benar mampu beroperasi di samudra. Kemampuan mematikannya terlihat ketika kapal selam serang kelas Los Angeles milik Amerika Serikat, USS Charlotte, mendeteksi dan menenggelamkan fregat Iran kelas Moj Iris Dena hanya dengan 2 torpedo Mk48 di perairan lepas Sri Lanka. Konflik di Teluk Persia menunjukkan bahwa untuk mengganggu operasi lawan di wilayah pesisir, kapal selam midget berawak bukanlah pilihan utama. Keberhasilan taktis Iran justru datang dari kendaraan bawah air nirawak atau UUV, kapal permukaan nirawak atau USV, ranjau laut pintar, dan kapal cepat. Ketika Iran berhasil menyerang kapal tanker niaga, senjata yang digunakan adalah UUV nirawak, bukan kapal selam midget. Dalam peperangan modern, peran kapal selam midget sangatlah terbatas.
Platform ini lebih cocok digunakan untuk operasi khusus seperti penyusupan penyelam tempur jarak pendek, pengumpulan intelijen pesisir dalam waktu singkat, atau pemasangan ranjau di teluk sempit. Itulah sebabnya negara seperti Qatar, Turki, dan Italia hanya menggunakannya sebagai aset khusus. Sebagian besar angkatan laut maju lebih memilih kendaraan pengantar penyelam atau SDV yang dibawa oleh kapal selam konvensional berukuran besar. Pendekatan ini menawarkan jangkauan lebih jauh sekaligus dukungan tembakan dari kapal induknya apabila operasi mengalami masalah. Pendukung kapal selam jet seringkali menunjuk Korea Utara sebagai contoh. Mereka merujuk pada keberhasilan kapal selam jet Korea Utara seperti kelas Yono yang menyergap dan menenggelamkan korvet Korea Selatan Chonan pada tahun 2010. Namun, meniru model Korea Utara merupakan jebakan geografis yang berbahaya. Angkatan Laut Korea Utara beroperasi di wilayah pesisir yang sempit, setengah tertutup, dan relatif linear seluas sekitar 253.000 km persegi. Mereka menghadapi satu lawan utama di sepanjang garis depan yang tetap. Di perairan sesempit itu, kapal selam jet dapat berdiam di dasar laut dan menunggu sasaran. Di Indonesia, wilayah maritimnya 32 kali lebih luas. Hal ini membuat Indonesia menghadapi ancaman dari berbagai arah di hamparan samudera terbuka sekaligus menjaga titik sempit maritim dunia. Hukum fisika tidak dapat diakali. Kapal selam jet tidak memiliki ruang yang cukup untuk membawa cadangan bahan bakar besar maupun sistem tenaga yang lebih canggih. Seluruh daya baterai dan bahan bakarnya dapat terkuras hanya untuk mencapai wilayah operasi seperti Natuna, sehingga hampir tidak menyisakan ketahanan operasional untuk bertahan dan menjaga posisi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan geografis dan operasional tersebut, perencanaan pertahanan jangka panjang Indonesia harus berfokus tegas pada kapal selam berukuran penuh yang mampu beroperasi di samudra. Pemilihan program Scorpion Evolved yang dibangun di PT PAL Surabaya menjadi tonggak bersejarah. Namun, standar kapal selam konvensional ini harus menjadi acuan utama bagi seluruh kebutuhan di bawah laut Indonesia ke depan. Tidak boleh ada lagi kompromi jarak pendek atau pengalihan menuju platform eksperimental berukuran kecil. Dengan membangun armada berbasis kapal selam konvensional berukuran penuh yang dilengkapi baterai lithium-ion modern, TNI Angkatan Laut akan memiliki platform dengan ruang yang cukup untuk membawa sistem tempur canggih, torpedo berat jarak jauh, serta rudal anti kapal yang diluncurkan di bawah air seperti Exocet SM-39. Sementara itu, untuk jalur pesisir yang dangkal, perhatian dapat diarahkan pada program KSOT dalam negeri atau kapal selam otonom. Program ini menerapkan pelajaran utama dari Teluk Persia, yaitu menggunakan wahana otonom nirawak berbiaya rendah untuk menjalani misi berisiko tinggi di wilayah pesisir dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan kapal selam jet berawak dan tanpa mempertaruhkan nyawa personel Indonesia. Dalam arsitektur pertahanan seperti ini, kapal selam konvensional berukuran penuh menjadi kekuatan utama di perairan dalam, sementara UUV otonom menangani jalur pesisir yang dangkal. Dengan pembagian peran tersebut, tidak ada lagi alasan strategis untuk mengembangkan atau membeli kapal selam jet berawak yang mahal dan rentan praktis. Namun, memiliki kapal selam yang tepat baru menyelesaikan separuh persoalan. Peralihan dari pola pikir pertahanan pesisir menuju armada yang mampu beroperasi di samudra menuntut transformasi doktrin dan organisasi yang mendalam di tubuh TNI. Kita harus meninggalkan pembangunan kapabilitas yang berjalan sendiri-sendiri. Kapal selam samudra hanya akan seefektif jaringan yang mendukungnya. Karena itu, dibutuhkan investasi besar pada sistem pertukaran data canggih, arsitektur komando dan kendali gabungan, serta pangkalan logistik terdepan yang mampu menopang operasi jarak jauh. Transformasi ini juga membutuhkan komitmen jangka panjang terhadap sumber daya manusia. Alih teknologi dalam program pembangunan kapal saat ini merupakan capaian industri yang besar dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan regional dalam pembangunan kapal selam domestik. Tetapi, kesiapan industri tersebut juga harus diimbangi dengan pelatihan operasional tingkat lanjut, penguasaan taktik di perairan dalam, serta kemampuan awak menjalani penugasan dalam waktu lama. Keputusan pengadaan yang dibuat hari ini akan membentuk postur strategis Indonesia selama 4 dekade ke depan. Membeli aset berjangkauan pendek mungkin dapat menutup kekurangan sementara di atas kertas. Tetapi, pada saat yang sama, justru melemahkan kemampuan penyangkalan laut dalam jangka panjang. Keputusan hari ini akan menentukan posisi Indonesia untuk generasi mendatang. Wilayah yang luas tidak dapat dijaga dengan kapabilitas yang sempit.
Kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya menjangkau perairan terdalam dan bertahan jauh dari pesisir. Dengan menjaga fokus pada kapal selam berukuran penuh, berdaya jelajah jauh, dan mampu beroperasi di samudra, Indonesia dapat memastikan keutuhan wilayah kepulauannya tetap terlindungi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak melewatkan pembahasan berikutnya mengenai berbagai perkembangan strategis yang berdampak bagi Indonesia.